Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Alhamdulillah, ananda semuanya, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini ya, di penghujung bulan Ramadan, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan ya, untuk kemudian melaksanakan saum di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan ya, qiyamul lail yang kita kerjakan ya, tilawah Quran yang kemudian kita kerjakan ya, infak dan juga sedekah yang kemudian kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di 10 hari terakhir ada satu malam ya yang kemudian memiliki keutamaan lebih daripada 1000 bulan ya. Nah, ini dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, mari kita persiapkan diri, ini masih diberikan kesempatan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melaksanakan qiyamul lail ya, dan berbagai macam amal solehnya, menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, maka kita persiapkan sama-sama untuk menyambut datangnya atau menyambut meraih keutamaan di malam Lailatul Qadar. Nah, yang pertama di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau. Nah, maka disinilah kemudian sunnahnya atau dianjurkan bagi kaum muslimin ya, umat Islam pada umumnya untuk kemudian melaksanakan itikaf biasanya di 10 hari bulan Ramadan ya, sampai kemudian di sini dikatakan Rasulullah melakukan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, maka sangat disayangkan kalau misalnya kita menyia-nyiakan 10 hari terakhir ya, melewatkan kebaikan daripada malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin biasanya kalau yang Ustadz saksikan begitu ya, walaupun tidak semuanya, kebanyakan kalau mendekati garis finish ya seharusnya kita mempercepat ya, amal ibadah kita ya, menambah amal ibadah, melipat gandakan beragam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalau dilihat ya, ramainya itu bukan di masjid tapi ramainya di pasar ya. Ramainya di tempat-tempat hiburan ya, seolah-olah kemudian tidak ada sesuatu yang istimewa dengan Ramadan ya. Nah, maka memang ini berkaitan dengan masalah keimanan ya. Kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan menyia-nyiakan ya. Ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita semuanya ya, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malam Lailatul Qadar. Nah, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya jika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga mungkin kurang iman juga kepada para malaikat ya, di mana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa malaikat itu turun ya, dipimpin langsung oleh malaikat Jibril, sehingga setiap jengkal daripada tanah yang ada di bumi itu semuanya penuh dengan malaikat. Nah, kalau kita iman ya, yakin dengan hal itu, tentu sayang kalau dilewatkan ya, kalau 10 hari terakhir ini kita lewatkan berlalu begitu saja. Nah, kemudian juga mungkin kurang iman juga ya, kurang beriman juga dengan hari kiamat atau hari akhir ya, dimana kemudian ketika hari kiamat, hari akhir itu tidak ada bekal yang kita bawa kecuali amal soleh. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan, amal solehnya cukup nggak buat bekal nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada peluang kesempatan untuk bisa meraih pahala yang banyak nanti ketika kita kembali kepada Allah. Nah, kita membawa amalan yang berlipat ganda pahalanya. Nah, ini jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka disunnahkan
ya, untuk kemudian melakukan itikaf di 10 hari terakhir, ya, yaitu dilakukannya di masjid, ya, di masjid manapun. Nah, kemudian yang berikutnya, eh, amalan yang kemudian bisa dilakukan selain itikaf adalah melaksanakan qiyamul lail, ya, atau melaksanakan salat tarawih, ya, ditambah dengan qiyamul lail. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat malam, ya, atau qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, ya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Nah, ini maka selain itikaf, nah, hal yang kemudian bisa dilakukan adalah melakukan qiyamul lail, ya. Maka qiyamul lail ini pun berlipat ganda pahalanya. Nah, kalau Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail, jangan ditanyakan bagus dan panjangnya bacaan. Ya, diriwayatkan pernah mulai sholat malam itu dari menjelang isya sampai menjelang subuh. Ya, jadi Rasulullah sangat bersemangat, ya, di 10 hari terakhir melaksanakan qiyamul lail. Jadi di samping kemudian salat tarawih kita kerjakan, ya, ada yang 11, ada yang 23. Ya, tidak mengapa, ya, mau memilih yang mana saja. Nah, ditambah kemudian sholat malam, ya, kita niatkan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian dosa-dosanya yang lalu diampuni, ya. Ini amalan yang kedua, ya. Satu itikaf, yang kedua adalah qiyam qiyamul lail, ya, atau salat tahajud termasuk salat tarawih di dalamnya. Nah, inilah amalan-amalan yang bisa dilakukan ketika malam Lailatul Qadar, ya. Jadi kalau kita itikaf di masjid nih, ada yang gabut, ada yang bingung ngapain, ya, semalaman berdiam diri di masjid. Nah, bisa dilakukan beberapa hal atau amalan yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa berdoa. Ya, kita catat, buat catatan doa kita, ya, sebanyak-banyaknya yang kemudian nanti kita baca di waktu malam hari. Ya, jadi berdoa sebanyak-banyaknya keinginan yang kemudian kita ingin raih, ingin capai, ya, harapan kemudian yang kemudian kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah sholat tentu, ya. Memperbanyak sholat di malam hari, nah, ibadah hingga menjelang waktu subuh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tertidur nih, ya, dari awal malam sampai menjelang subuh kita tertidur karena terlalu lelah misalnya, terlalu ngantuk. Nah, insya Allah tetap dapat pahala, ya. Jadi dengan tidurnya kita pun insya Allah dapat pahala ketika diniatkan itikaf di masjid, ya, sehingga yang mendapatkan keutamaan sebetulnya adalah orang-orang yang beribadah, yang menghidupkan malam dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Nah, karena tidak semuanya bisa beritikaf di masjid. Nah, ada yang kerjanya sampai malam, ya, kayak satpam, ya, kemudian yang penjaga pintu kereta api, ya, yang bekerja sampai larut malam, yang tidak memungkinkan untuk itikaf di masjid masih bisa beribadah, ya, melakukan ibadah. Jadi selama malamnya dihidupkan dengan ibadah, insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, walaupun kemudian karena keterbatasan atau kemudian tidak bisa bertikaf di masjid, insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar selama malamnya dihidupkan dengan berbagai macam ibadah. Jadi jangan malas, ya, jangan malas ibadah. Nah, katanya pengen masuk surga tapi malas ibadah, ya. Nah, bagaimana nanti kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ya? Bagaimana kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ibadah kita sedikit atau kita justru makin malas di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini, ya. Nah, yang pertama ini bisa diamalkan dulu, ya. Jadi kalau di bulan Ramadan ini, ini hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, dari bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu jika saja aku tahu bahwa satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti kuucapkan? Nah, ini ananda semuanya, ayah dan bunda mungkin bisa sambil dibimbing untuk mengajarkan, ya, doa ini yang kemudian
dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, artinya ya Allah, Engkaulah Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, ya, menghapuskan kesalahan. Karenanya maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Ya, diulang 3 kali insyaallah. Yang terbiasa atau mendengarkan imam ya ketika sholat tarawih biasanya membaca doa ini ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Silakan diamalkan ini ketika beritikaf di masjid. Selain kemudian berdoa dengan doa ini, bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Nah, salah satunya adalah minta diampuni ya dosa dan kesalahannya, minta kemudian dimaafkan ya, minta kemudian diberikan kesehatan ya, minta diberikan rizki dan diampuni segala dosa dan kesalahan. Atau kita bisa minta surga yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus ya. Allahumma inni nas'alukal jannatal firdausa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya surga Firdaus, surga yang paling tinggi yang kemudian Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini ya. Jadi salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Amalan yang bisa dilakukan ketika itikaf adalah membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat. Ini jadi sholatnya, kalau Ustadz gimana kalau sholatnya lebih dari 11 ya boleh. Ya, di Mekah atau di Madinah itu sampai 39 ya. Ya, ada yang 39 rakaat. Jadi untuk sholat qiyamul lail ini tidak dibatasi ya, sebanyak-banyaknya yang kita mampu ya, memperbanyak bacaan Quran kita ketika qiyamul lail ya, bersungguh-sungguh ya, seperti yang tadi disampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu telah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak ingin ya, yang tidak ingin diampuni dosanya, yang tidak ingin diampuni kesalahannya? Ya, tentu kita semuanya ingin ya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan salat ya qiyamul lail yang kita lakukan ya ketika di malam Lailatul Qadar, semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bisa ketika itikaf membaca doa, ya ditulis doanya yang banyak, sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah salat, ya melakukan qiyamul lail tadi di malam hari, ya kemudian untuk mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, nah, di dalam surat Al-Qadar disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr, atau di surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini ya. Salamun hiya ya, jadi malam itu penuh dengan kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai kemudian terbitnya fajar. Nah, maka dianjurkan tadi menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah ya hingga terbit fajar subuh. Ya, jadi malaikatnya tetap mendoakan kita semuanya ketika dapat malam Lailatul Qadar itu, mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar subuh. Dan yang turun dari langit itu adalah pasukan ya, ataupun rombongan malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Ya, bisa dibayangkan, didoakan terus ya dari mulai tenggelam matahari sampai fajar subuh. Nah, kita didoakan oleh malaikat. Nah, maka di sini siapa saja yang menghadiri sholat isya, ya, ini menurut Imam Syafi'i, dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian dari malam tersebut.
Nah, makanya jangan sampai tertinggal. Ya, kalau bisa sholat subuhnya jangan terlambat, ya. Sholat isanya jangan tertinggal. Ya, sampai kita masbuk diupayakan hadir di awal waktu, ya, sholatnya di awal waktu berjamaah dan di masjid. Nah, karena sholat yang paling berat bagi orang kafir itu emang bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, karena sholat isya kan gelap, sholat subuh juga nggak kelihatan. Nah, ini kesempatan bagi orang munafik untuk kemudian bersembunyi atau bermalas-malasan menunaikan sholat subuh dan isya. Karena kan kalau malam tidak kelihatan, ya. Rasulullah tidak bisa melihat, ya. Penerangan belum seterang sekarang, ya. Maka keimanan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah, tentu dia tidak akan melewatkan, ya, sholat isya dan subuh tadi di awal waktu dan di masjid secara berjamaah. Nah, jadi ini ya bisa diisi tadi dengan ibadah, ya. Jadi ibadah ini adalah tadi salah satunya melaksanakan sholat, ya, di waktu, kemudian sholat isya dan sholat subuh, ya. Nah, kemudian dalam Al-Quran ayat Al-Quran yang lain, ya, tepatnya tadi di surat Al-Qadar ayat 3, malam ini dikatakan memiliki nilai lebih baik dari 1000 bulan, ya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, ya, lebih baik malam itu dari 1000 bulan. Maka inilah yang kemudian istimewa, ya, ketika kita dapat sesuatu yang istimewa, ya, hadiah, atau kemudian kita dapat satu kesempatan, ya, satu peluang, ya, yang istimewa, misalnya jalan-jalan ke mana, umroh misalnya ke Mekah, ya, ataupun jalan-jalan ke Madinah ziarah, ya, mengunjungi makam para sahabat, ya, melihat Ka'bah. Nah, tentu bagi kita orang Islam itu ada sesuatu yang istimewa. Nah, maka di sini ada sesuatu yang lebih istimewa, ya, daripada apa tempat-tempat yang kemudian tadi disebutkan, lebih istimewa daripada hadiah yang paling menarik di dunia, yaitu hadiah yang Allah berikan hanya untuk orang-orang yang beriman, tadi yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kurang lebih 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kita beribadah. Nah, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, usia kita 60 tahun, ya, misalnya, nah, nggak sampai 83 tahun. Kalaupun 83 tahun belum tentu amal kita mencukupi. Nah, Allah berikan keistimewaan. Nah, makanya para ulama senantiasa mengisinya dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah. Ya, ada salah seorang ulama yang kemudian tidak pernah tertinggal selama 40 hari, selama 40 tahun itu ibadah daripada sholat berjamaah tidak pernah tertinggal, ya. Kemudian membaca Al-Quran tidak pernah tertinggal. Nah, di bulan Ramadan lebih hebat lagi ibadahnya, ya, karena tadi setiap amal yang dilakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi malam yang kemudian lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kapan lagi ya ananda semuanya dan ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi punya kesempatan dan peluang yang seperti itu, ya. Dan kalau berandai-andai misalnya berharap Ramadan tahun berikutnya kita bisa berjumpa, nah, belum tentu juga. Allah berikan kesempatan, ya, bisa berjumpa, bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Mungkin kita sudah meninggal, ya, ataupun kita masih dalam keadaan sehat tapi kemudian terhalang misalnya, ya, terhalang sesuatu yang lain, misalnya karena perjalanan, ya, atau misalnya tiba-tiba kita sakit juga, ya, menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, maka ketika masih diberikan kesehatan, kemampuan, maka segera ambil, bersemangat di 10 hari terakhir ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pahalanya itu adalah lebih daripada 1000 bulan. Nah, di sini dari beberapa riwayat ada ciri-ciri atau tanda-tanda Lailatul Qadar, ya.
Yang pertama, ketika malam itu indah, ya, cerah, kemudian sejuk, kemudian udaranya tidak panas, tidak dingin, ya, di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang. Nah, kemudian ciri yang lainnya, pagi hari malam Lailatul Qadar matahari itu terbit tanpa sinar yang menyilaukan, ya, seperti bejana hingga meninggi, ya. Kemudian ciri yang lainnya adalah eh, keesokan harinya, ya, atau di malam harinya itu indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, dan keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Ini dari riwayat hadis Ibnu Khuzaimah, kemudian hadis riwayat Muslim, kemudian hadis riwayat Imam At-Tayalisi, ya, rahimahumullah. Nah, maka hanya kita sendiri sebetulnya yang bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Ya, hanya kita sendiri yang mampu merasakannya. Nah, artinya nanti kelihatan kalau kemudian sesudah Ramadan ibadahnya meningkat, ketaatannya meningkat, keimanannya meningkat, ya, kesolehannya meningkat, maka insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Ya, tapi di luar Ramadan nanti jadi tambah malas, ya, nggak semangat ibadahnya, tidak semangat belajarnya. Ya, kita malah jadi semakin tidak soleh, ya, terhadap orang tua, terhadap sesama, terhadap guru, maka kemungkinan, ya, diragukan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah berbanding lurus dengan peningkatan atau Syawal, ya. Syawal itu adalah meningkat. Ya, semuanya meningkat, amal ibadahnya semua meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu sebenarnya disembunyikan waktunya, ya, hanya saja tadi disebutkan ciri-cirinya, ya, supaya kemudian menjadi pelajaran saja untuk kita semuanya, bahwa malam Lailatul Qadar itu betul-betul ada, dan kemudian malam itu memang hadir, muncul di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Nah, makanya kalau misalnya dikasih tahu, ya, kita diberitahu semuanya, oh, nanti malam ke-9 misalnya malam Lailatul Qadar, pasti orang berbondong-bondong ibadah ke masjid. Nah, maka Allah rahasiakan, disembunyikan waktunya supaya kita terus semangat mencarinya. Nah, walaupun tadi ada di malam-malam ganjil di sini kan, ya, Lailatul Qadar itu disembunyikan waktunya agar kita mencarinya pada akhir Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Ya, tapi sebaiknya memang dalam riwayat yang lain bisa terjadi pada malam ganjil, bisa terjadi pada malam genap. Ya, maka 10 hari ini mau ganjil mau genap, ya, tetap harus fokus. Ya, jangan lepas 10 hari terakhir ini. Ya, karena kita tidak tahu di malam yang mana kemudian Lailatul Qadar itu kemudian hadir, muncul kepada kita semuanya. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas ataupun amal soleh yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan mudah-mudahan kemudian bisa kita amalkan, ya, oleh kita semuanya, khususnya Ananda dan juga ayah dan bunda semuanya. Senantiasa di sini kita mempersiapkan diri, ya, di malam Lailatul Qadar ini, siap diri untuk menyambutnya. Ya, kita jangan terlalu fokus kemudian dengan hal-hal yang kemudian memalingkan kita dari perbuatan amal yang menghilangkan, ya, atau membuat kesempatan kita hilang untuk meraih malam Lailatul Qadar. Jadi terakhir Ustaz ingin menyampaikan tadi beberapa amalan yang bisa dilakukan, tadi berdoa. Ya, salah satu doanya tadi adalah Allahumma innaka afuwun karim, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, silakan dibaca berulang-ulang supaya Allah memberikan maaf, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, salat, ya, salat qiyamul lail. Ya, sama juga berharap kemudian Allah ridho kepada kita, ya, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan yang ketiga tadi, memperbanyak ibadah, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, itulah beberapa hal dan juga keistimewaan, ya, yang kemudian Allah berikan, ya, kepada kita semuanya di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, kaum muslimin secara umumnya, dan kita semua, ya, ayah dan bunda Anda semuanya secara khusus, kita semua Allah berikan kesempatan,
ya, beribadah mendapatkan satu malam tadi yang keutamaannya itu lebih daripada 1000 bulan, ya, karena kembali lagi Ustadz ingin menyampaikan kita tidak bisa menjamin bisa bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya, ya, karena ya, yang namanya usia, umur, dan juga kesempatan itu adalah sesuatu yang berharga, ya. Jadi banyak waktu yang dilewati oleh manusia yang sering lalai itu waktu luang dan eh, kesehatan, ya. Jadi mumpung sehat, mumpung luang, kita mampu diberikan kekuatan, maka sambut, persiapkan diri untuk kemudian menyambut malam Lailatul Qadar, ya. Semoga anda semuanya semangat di sini, ya. Perlu semangat mencari malam Lailatul Qadar, melipat gandakan amal soleh dan ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah menerima saum kita, ibadah kita, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.